Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Animatic Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang, di Animatic kenal matematik. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini masih pada materi pola bilangan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Adapun tujuan dari kita belajar kali ini adalah diharapkan kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi pola bilangan. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan soal nomor 1. Soalnya adalah dua suku berikutnya dari barisan bilangan 4, 11, 18, 25 adalah apa? Ya, mari kita jawab. Dari soal kita kelihatan bilangannya 4 menuju 11 tambah 7, 11 ke 18 tambah 7, 18 ke 25 tambah 7. Maka dua suku berikutnya dari 25 kita tambah 7. Berapa hasilnya? 32. Lalu dari 32 tambah 7, hasilnya adalah 39. Maka untuk soal nomor 1 ini yang ditanyakan dua suku berikutnya setelah 25 adalah 32 dan 39. Lanjut. Soal nomor 2. Pada soal nomor 2, coba kita perhatikan gambar pola di bawah ini. Nah, lihat tuh gambar polanya. Pola yang ke-1 kelihatan 1 kali 2. Pola yang kedua 2 kali 3. Pola yang ketiga 3 kali 4. Pola yang keempat 4 kali 5. Maka kalau yang ditanyakan pola ke-20 adalah 20 kali 21. Maka banyaknya lingkaran pada pola ke-20 adalah 20 kali 21. Hasilnya 420. Lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Dari soal ini kita ketahui suku pertamanya adalah 3. Lalu bedanya adalah 8 dikurangi 3, 5. Nah, jelas karena pada barisan ini punya beda, ya, maka barisan ini adalah termasuk barisan aritmetika. Maka untuk menentukan suku ke N-nya adalah, ingat rumusnya, UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Kita masukkan, ya. A-nya tadi berapa? 3. N-nya masih tetap karena yang tanyakan UN. Bedanya berapa? Bedanya adalah 5. Maka UN sama dengan 3 ditambah 5 kali N, 5N. Ya kan? Lalu dikalikan lagi min 1 kali 5, negatif 5. UN sama dengan 5N ditambah 3 dikurangi 5, hasilnya adalah UN sama dengan 5N min 2. Nah, jadi rumus suku N dari barisan ini adalah UN sama dengan 5N dikurangi 2. Lanjut soal yang nomor berikutnya, yaitu nomor 4.
Masih tetap ditanyakan. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 1, 4, 16, 64 dan seterusnya. Dari soal diketahui suku pertamanya adalah A-nya 1. R-nya berapa nih? R-nya karena dia punya perbandingan, R-nya adalah 4:1 sama dengan 4. Karena dia punya rasio, maka termasuk barisan geometri. Untuk menentukan UN-nya, pasang rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita substitusikan. UN sama dengan A-nya tadi 1, R-nya berapa? R-nya adalah 4 pangkat N-1. Maka diperoleh UN-nya sama dengan 4 pangkat N-1. Lanjut soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 kita perhatikan soalnya. Hasil dari 7 ditambah 14 ditambah 21 ditambah berikutnya sampai suku yang terakhirnya adalah 161. Kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? Nah, dari soal diketahui ini kelihatan. Suku pertamanya adalah 7. Suku yang terakhir atau UN-nya adalah 161. Sedangkan bedanya adalah 7, yakni dari 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Ya, yang ditanyakan SN-nya. Nah, kita jawab. Ya, dari sini dari soal ada yang tahu UN. Nah, yakni 161. Kalau 161 itu suku yang keberapa? Kita cari dulu. Ya. Karena dia punya beda, maka termasuk barisan aritmetika. Untuk mencari UN-nya, UN sama dengan A ditambah N-1 beda. Kita tahu UN-nya ada 161, A-nya 7 ditambah N-1 bedanya adalah 7 lagi. Maka didapat 161 sama dengan 7 ditambah 7N dikurangi 7. Didapat 161 sama dengan 7N. Maka N-nya adalah 161 dibagi 7 sama dengan 23. Maka kita cari, kita pasang rumusnya. SN sama dengan N/2 kali 2A ditambah N-1 beda. Yang ditanyakan S23. N-nya tadi 23 per 2 kali 2A. A-nya berapa? 7 tambah N-nya 23 dikurangi 1 kali bedanya adalah 7. Didapat 23 per 2 kali 2 kali 7 14 ditambah 23 dikurangi 1 22 kali 7. Diperoleh 23 per 2 kali 14 tambah 22 kali 7 154. 23 per 2 kali 168. Maka hasilnya adalah 23 per 2 kali 168, hasilnya 1932. Lanjut soal berikutnya, yakni soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Banyaknya bilangan kelipatan 7 di antara 20 dan 110 adalah, ada berapa nih bilangan kelipatan 7-nya? Nah, dari soal kita ketahui, yakni mulai dari 21, terus 28, terus 35 dan seterusnya, dan yang terakhirnya adalah 105. Ini adalah merupakan bilangan kelipatan 7 yang letaknya di antara 20 dan 110. Nah, dari sini kita peroleh nih A-nya berapa? 21. Bedanya berapa? Yakni 7, ya kan? Yang ditanyakan adalah ada berapa suku sampai UN yang 105 itu. Ya, kita jawab ya. N-nya ada berapa nih? Ya. Karena dia merupakan barisan aritmetika, pasang UN-nya. UN sama dengan A tambah N-1 kali beda.
Ada tuh ya, UN-nya diketahui 105 ya. A-nya berapa? 21 ditambah N-1 kali bedanya berapa? 7. Maka diperoleh 105 sama dengan 21 ditambah 7N dikurangi 7. 105 sama dengan 7N ditambah 21 dikurangi 7 berapa? 14. Jadi 105 sama dengan 7N ditambah 14. Maka 7N sama dengan 105 dikurangi 14. 7N sama dengan 91. Maka N diperoleh 91 dibagi 7 sama dengan 13. Lanjut ke nomor 7. Untuk soal nomor 7, perhatikan. Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 20 buah. Tepat di bawahnya ada 28 buah dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 8 buah dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah nih, banyak batu bata pada tumpukan paling bawah adalah, kita lihat nih dari soal. Dari soal yang diketahui berarti yang pertama berapa? 20. Lalu bertambah 28. Terus dari 28 ke 36 dan seterusnya. Dari sini diperoleh A-nya berapa? Yang pertamanya 20. Bedanya adalah 8. Ya, yang ditanyakan ke 15 atau banyaknya tumpukan ke 15. Berarti N-nya adalah 15. Oke, kita pasang rumusnya ya. Yang ditanyakan adalah U15. Ya, karena merupakan barisan aritmetika, maka UN sama dengan A ditambah N-1 beda. Yang ditanyakan U15 sama dengan A-nya tadi berapa? 20 tambah N-nya 15 dikurangi 1 bedanya adalah 8. Ya kan? Peroleh U15 sama dengan 20 ditambah 15 dikurangi 1 14 kali 8. U15 sama dengan 20 ditambah 14 kali 8 berapa? 112. Maka diperoleh U15 nya adalah 132. Lanjut nomor 8. Perhatikan soal nomor 8 ya. Pada bulan Februari tahun 2019, Pak Jojo menabung sebesar Rp1.500.000 di suatu bank. Setiap bulan Pak Jojo selalu menabung sebesar Rp300.000 lebih besar daripada bulan sebelumnya. Nah, Pak Jojo menabungnya sampai bulan Desember tahun 2020. Yang ditanyakan, berapa besar tabungan yang harus disetor oleh Pak Jojo pada bulan Mei tahun 2020? Kita jawab ya. Dari soal ini, pertama Pak Jojo nabungnya berapa? Rp1.500.000. Lalu selisihnya Rp300.000. Berarti N-nya ada berapa nih? Dari Februari 2019 sampai bulan Mei 2020 ada 16 bulan. Berarti ke-16 ya. Ditanyakan U16. Kita jawab UN-nya masih karena dia aritmetika. UN sama dengan A ditambah N-1 beda. Yang ditanyakan adalah U16. Sama dengan A-nya berapa? 1.500.000 ditambah N-nya adalah 16 dikurangi 1. Bedanya adalah 300.000. Maka U16 sama dengan 1.500.000 ditambah 16 dikurangi 1 15 kali 300.000 sama dengan 1.500.000 ditambah 4.500.000.
Akhirnya didapat 6 juta. Maka uang yang disetorkan pada bulan Mei tahun 2020 adalah sebesar 6 juta rupiah. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9. Di aula sekolah terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 10 kursi. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Maka banyaknya seluruh kursi di aula tersebut adalah, nah dari soal diketahui yang pertamanya 10, selisihnya adalah 2 atau bedanya adalah 2. Yang ditanyakan jumlah keseluruhan berarti S15. Oke, karena termasuk deret aritmetika, maka SN-nya adalah SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 beda. S15 sama dengan N-nya 15 per 2 kali 2 kali A, A-nya adalah 10 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 kali bedanya berapa? 2. Diperoleh S15 sama dengan 15 per 2 kali 20 ditambah 14 kali 2. 15 per 2 dikali 20 ditambah 28. 15 per 2 kali 48 diperoleh 360. Maka jumlah seluruh kursi di aula itu adalah 360 kursi. Ya, yang terakhir nih, soal yang ke-10. Ya, soal nomor 10. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 bakteri dan banyak bakteri setelah terjadi pembelahan menjadi 5120, maka waktu yang diperlukan adalah berapa? Dari soal diketahui yang pertamanya mula-mula bakterinya adalah 20, ya kan? Lalu membelahnya atau rasionya adalah 2 atau UN-nya adalah 5120. Yang ditanyakan N-nya waktunya. Ya, karena punya rasio, maka UN ya sama dengan A kali R pangkat N-1. UN-nya adalah 5120, A-nya adalah 20, R-nya adalah 2, yaitu 2 pangkat N-1. Ya, masing-masing dibagi 20, 5120 dibagi 20, maka sama dengan 2 pangkat N-1. 5120 dibagi 20, 256 sama dengan 2 pangkat N-1. 256 itu sama saja dengan 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat N-1. Maka diperoleh N-1 sama dengan 8. Diperolehlah N-nya adalah 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, dari sini berarti ya kan ada 9 kali itu ya, ada 9 ke 9 itu ya. 5120 adalah ke 9 ya. Nah, kita perhatikan nih, ada berapa kali pembelahan tuh? 1, 2, dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk mencapai 5120 itu bakterinya membelah selama 8 kali ya, 8 kali pembelahan, di mana setiap kali pembelahannya 15 menit. Maka waktu yang diperlukannya adalah 8 kali 15 menit. Berapa? 120 menit. Jadi bakteri yang mencapai 5120 itu ya, pembelahannya waktu yang diperlukannya adalah 120 menit anak-anak. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.